Sebelum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Revitalisasi peran advokat di era multimedia. Yang ketiga kalinya saya sampaikan bahwa saya punya 3 agenda tahun ini. Yang salah satunya semua agenda itu bekerja sama dengan IKADIN. Salah satunya kerjasama yaitu hari ini diadakan diskusi. Terus yang kedua, saya akan mengadakan futsal IKADIN Cup yang pelaksanaannya saya serahkan pada Dr. Muhammad Taufik Sarma. Terus yang ketiga, tolong sampaikan nanti pada rekan-rekan calon advokat, teman-teman kita calon advokat, saya akan menyelenggarakan tryout gratis di hotel KBB yang perlu rekan-rekan semua ketahui, beberapa 2 tahun yang lalu saya beberapa kegiatan, salah satunya mengadakan gerak jalan 10.000 orang diberi snack semua dengan hadiah 300 juta panitia mahasiswa itu. Terus pernah ada walaupun saya upaya keras tapi saya masih eksis ya karena pada ini. Jadi pada ini salah satunya yaitu harus punya iman dan ilmu. Orang kalau punya iman dan ilmu pasti akan membutuhkan orang. Kecerdasan kita, ketajaman kita, kepekaan kita akan menjadi solusi bagi orang lain. Tidak mencari tapi akan dicari. Alhamdulillah Pak Dr. Taufik sejak saya disuruh jadi pengacara sampai saat ini, alhamdulillah ada 3 perusahaan, bahkan 4 perusahaan yang mengasih saya honor tiap bulan tanpa sangka sampai sekarang. Dan sudah 10 tahun ini saya tidak menggunakan uang perusahaan saya, walaupun saya seorang dokter, masih banyak bertanya pada uang saya, dan Pak hidupnya dari mana? Dari Sambana nggak pernah ambil, dari perusahaannya nggak pernah ambil. Saya alhamdulillah karena saya dipercaya orang, ada 4 perusahaan yang tiap bulan mengasih saya tanpa saya minta sampai sekarang, karena saya memberikan advokasi pada mereka dan sampai sekarang sudah berjalan 10 tahun ini. Alhamdulillah. Juga di dunia advokat, khususnya nanti akan terbentuk kepengurusan baru di PJ IKADIN Surakarta yang insya Allah itu mudah-mudahan semua saya, Pak Irfan dan Pak Kuliati itu cukup sebagai penggerak tentang revitalisasi. Kita bicara dulu, apa sih artinya revitalisasi? Itu berarti berulang atau kembali, atau bisa juga mengerucutkan, ya. Kemudian vitalisasi itu sesuatu yang sangat penting, vital. Jadi kalau Anda punya alat vital itu berarti alat penting, ya. Kalau alat vital yang tidak berfungsi berarti Anda bukan siapa-siapa itu, ya. Cuma tempelan aja kayak telinga cengkelan kacamata tapi dekat gitu, ya. Jadi intinya bahwa kenapa harus ada revitalisasi? Yang kita biasanya tidak pernah selenggarakan, kita besok ada futsal, tryout futsal. Ini gurunya futsal ada di sini, Pak Haidir berdiri, Pak Haidir. Nah itu nanti kita akan ada kompetisi. Kita anggarkan 10 juta, ya kita anggarkan 10 juta dan ini uangnya sudah ada. Ini uangnya bukan uang monopoli, ya, artinya uang asli. Ya. Jadi kalau tidak memakai itu sebenarnya malah bukan advokat Indonesia kalau namanya tidak pakai itu. Ya. Berlanjut pada tahun 85 mulailah kemudian Ikatan Advokat Indonesia sebagai wadah tunggal yang baru diketahui sebelumnya penetapannya telah melalui proses hukum dan negosiasi yang panjang hingga akhirnya Peradin setuju juga dengan usulan pembentukan IKADIN tersebut. Awalnya PAI, kemudian melebur Peradin, dan akhirnya tahun 85 itu Menteri dulu SK kita itu masih Menteri Kehakiman. Pak Irfan sudah Menteri Kehakiman juga ya, sama saya ya. Artinya sebelum advokat sudah punya SK. Dulu itu ada pengacara praktek sama advokat, penasihat hukum. Saya sama Pak Irfan ini penasihat hukum. Jadi kalau yang masih pengadilan tinggi, license-nya itu namanya pengacara
Lanjut. Tahun 87 pemerintah memberikan izin pendirian Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Ini sahabatnya Pak Zainal Abidin di sini, IBHI. Pak Badrus itu termasuk salah satu IBHI, ya. Atau yang dikenal dengan IBHI. Saya kadang berpikir lebih dulu mana IBHI pengacara dengan alumni haji. Nah, Ikatan Penasihat Haji Indonesia, itu kan pertanyaannya. Kalau lihat sejarahnya, Pak Yuri, monggo Pak Yuri, terima kasih. Ambil minum, snack, duduk Pak Yuri. Pak Yuri ini juga Ikadim, ya. Jadi menjadi satu pertanyaan, kalau kita lihat sejarahnya tentu IBHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, jauh lebih dulu dibanding Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Dan kenapa ada sebutan advokat? Karena satu dari SK Menteri Kehakiman serta pengacara praktek itu SK-nya dari Pengadilan Tinggi. Jadi saya dan Pak Irfan itu mengalami 2 kali sumpah pengacara praktek dan sumpah sebagai advokat, dan ujiannya pun 2 kali. Nah, jadi teman-teman bersyukur ya, begitu ikut PKPA umurnya sudah 25 tahun ya, udah 25 tahun, kemudian lulus langsung disumpah ya, disumpah. Dulu tidak bisa. Kemudian tahun 88 dinamika advokat itu pada dasarnya pemberontak. Beberapa konsultan hukum mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dengan tujuan mempertegas perbedaan karakteristik antara konsultan hukum dengan profesi hukum lainnya. Tidak lama dari itu 4 April 89 Sejumlah Konsultan Hukum Indonesia dan pengacara mendirikan yang namanya Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Tetapi yang perlu digarisbawahi dulu, ketika Anda mendirikan konsultan, Anda harus advokat dulu. Sementara beberapa waktu yang lalu banyak orang belum advokat tiba-tiba mendirikan konsultan, kantornya di Tunisia. Itu nggak boleh, karena konsultan itu sebagian dari pekerjaan seorang penasihat hukum. Itu yang pahami dulu. Jadi konsep awal Wadatul organisasi ini mulai beralih sedikit demi sedikit ke sistem multibar. Karena jadi perpecahan itu bukan dari sekarang. Dulu sudah ada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, kemudian lahir APSI juga, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, ya. Terus kalau Pak Mustafa ini kan yang diidamkan kan Perhimpunan Advokat Liberal Indonesia ya. Itu tujuannya Pak. Jadi yang ini oleh pendirian seperti diajol sekitar 200-an anggota IKADIM. Jadi kalau Anda bilang siapa yang mendirikan, siapa yang membuat perpecahan, semua itu sebenarnya berasalnya dari IKADIM. Sekarang Pradi, ada Pradi Grand Soho, Pradi Rumah apa itu? Rumah Bersama, itu semua dulu anggota IKADIM gitu, ya. Seperti di Ancol sekitar 200-an anggota IKADIM dari kubu Gani Jemaat biasa kalau seberang menyatakan keluar dan berikrar mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Advokat Indonesia. Kalau disingkat juga sama, Indonesian Advocate Association. Jadi kalau ada yang menggunakan nama bukan itu, malah itu sebenarnya jadi pertanyaan. Advokat namanya Kongres. Makanya perwakilan ke luar negeri tetap Indonesian Advocate Association. Jadi yang bisa mewakili acara ke luar negeri itu tetap Pradi. Ya. Lanjut. Kemudian banyaknya organisasi advokat yang berdiri, baik itu AKADIN, AI, IBHI, membentuk ada kerjasama bernama Forum Komunikasi Advokat Indonesia pada tanggal 8 April 1996. Ini mulai muncul kembali keinginan untuk bersatu, ya. Jadi tidak menunggu lama muncullah kemudian forum ini, Komite Kerja Advokat Indonesia yang didirikan oleh 8 organisasi AAI, IBHI, HABI, SPI, AKBI, HKMPN sebagai transformasi dari tujuan pembentukan ini pada tahun 2002 menginisiasi menyongsong single baru. Lahirlah kemudian 2003 dengan diundangkannya Undang-Undang 18 2003. Nah, tetapi pada yang pertama sekelompok sarjana syariah IAIN Wali Songo Semarang, sekarang menjadi Universitas Islam Wali Songo, mendirikan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jadilah akhirnya 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ditambah APSI ini 8. Mereka kemudian bersama-sama
tanggal 5 April disahkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Ini ada aktenya. Jadi saya bicara prosesnya. 8 ini yang terakhir adalah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, ya. Di sini ini ada salah satunya motornya itu siapa itu yang pengacara Mahendra Data. Jadi aksi ini pengacara Mahendra Data. Lanjut ya. Untuk menindaklanjuti amanat pasal 32 dan menambah diperlukan Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai wadah tunggal, ya. Namun di sisi lain sebagian orang menilai bahwa itu tidak demokratis. KAI yang tadi juga ikut mendukung, ya. KAI kan akhirnya tidak ada, ya. Akhirnya muncullah mendirikan KAI itu sebagai bentuk protes. Akibat dari permasalahan itu keluarlah surat ketua nomor 052 dulu tanggal 1 Mei yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi. Ini bagus ini. Dulu melarang sumpah selain dari Pradi. Lanjut ya. Tapi dilanggar lagi dengan 073. Atas dasar itu 24 Juni Pradi dan KAI menyepakati bergabung di hadapan ketua MA. Belakangan KAI merasa ditipu, ya seperti itu fenomenanya, ya. Atas perlakuan diskriminasi, KAI menggugat SKMA nomor 89. Gugatan ini ditolak, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 September 2011. Lanjut. Nah, saya cerita seperti ini biar kawan-kawan itu tahu sejarahnya. Jadi selalu berusaha bagaimana caranya advokat itu tidak kuat. Kalau Anda tahu Pradi itu sudah diuji di MK 6 kali dan semuanya ditolak, otomatis sebenarnya yang namanya independensi tergugat ya itu. Tapi akhirnya mengalami proses perdebatan. Lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang norma umum, metanormnya, ya, maka banyak yang berpendapat advokat itu tidak bisa bentuknya single bar, ya. Ada yang berpendapat upaya menginisiasi, memfasilitasi itu dianggap sebagai bentuk campur tangan yang bertolak belakang dari prinsip-prinsip neutral and justice. Lanjut. Ya. Nah, upaya homogenisasi ini, mempersatukan ini, ya, menyatukan, ya, juga beberapa menilai mengancam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Terus tentang pendidikan, sistem pendidikan nasional dan advokat juga menjadi media pembelajaran untuk mendapatkan akses meraih ruang keadilan. Jadi advokat itu sebenarnya profesi yang mulia, dia membuka ruang publik untuk bagaimana menemukan keadilan. Lanjut. Jadi akhirnya fakta sejarah menunjukkan upaya penyeragaman itu selalu gagal. Di mana penyeragaman itu selalu gagal? Di dalam partai politik Pak Harto pernah menawarkan namanya monolitik. Kalau pakai negeri monoloyalitas, kalau partai monolitik, sehingga partai Golkar pada saat itu tidak disebut partai politik, ada PDI, P3, Golkar sebagai kekaryaan, ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah dengan banyaknya organisasi advokat ini bisa mengancam eksistensi advokat? Menurut saya tidak, mestinya harus ada verifikasi dan validasi. Jadi mohon maaf, ini lahirnya advokat yang sekarang ini kan bentuk kompromi, ya. Bahkan standarnya Pradi ini diturunkan. Awal-awal Pradi itu ujiannya susah, saya bisa bilang. Ada alasan yang mendukung punya alasan seperti ini akan menentukan mencari keadilan dari legalitas yang memunculkan saksi alam. Advokat organisasi yang novel ini eksistensinya akan diakui oleh mencari keadilan. Yang berikutnya, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan yang singkat ini membuka benak kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik SMH. Yang dapat saya tarik dari pemaparan beliau bahwa adanya sistem multibar itu sudah sejak dulu dan sekarang bukan hal yang baru di organisasi advokat. Untuk selanjutnya pada narasumber kedua beliau Bapak Erik Trananda Anugrah
Asudiki terkait dengan penyampaian bagaimana dari sisi akademisi melihat adanya multibar di organisasi advokat. Saya sampaikan bahwa Bapak Alek Trenanda merupakan dosen di Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Pada beliau, kemudian silakan. Terima kasih, izin saya berdiam saja. Soalnya tempat duduknya agak terlalu luas tempat duduk. Oke, terima kasih, selamat siang. Saya agak malu-malu ya, karena saya baru diangkat, saya juga seorang advokat juga, dan saya adalah korban dari selaku calon pelaku dari SMA MMA. Karena saya diskusi dengan Pak Irfan sempat berkeinginan dan sudah dalam proses untuk memberikan sebuah OA baru. Sebenarnya ini hanya sebuah lelucon saja karena tidak ada niatan untuk mengembangkan OA. Ketika Pak Taufik menghubungi saya untuk mengadakan diskusi dengan tema multibar, ini sedikit parodi dalam tanda kutip, karena saya juga sedang memberikan OA baru dengan beberapa teman. Karena prinsipnya bahwa bikin OA itu sekarang juga tidak semudah membuat OA zaman dulu. Karena hasil pendaftaran saya di Kemenkumham itu saya ditolak 10 kali dengan kata-kata mengeluarkan advokat, kemudian pengacara, atau juga konsultan hukum itu ditolak oleh Kemenkumham. Jadi sebenarnya di Kemenkumham sendiri itu sudah ada upaya pencegahan, dan alhamdulillah setelah 15 kali pendaftaran baru kemarin di ACC dengan nama yang sudah saya sebutkan lah. Sebutkan nggak apa-apa. Karena sebenarnya ini bukan untuk serius, tapi hanya untuk bercanda sekaligus bahan saya. Karena jujur sebelum saya mengambil tema disertasi di ACC 2MS, saya juga sempat mengajukan ke Bapak Sony dan Pak Klik itu mengenai multibar dari disertasi di Musula. Jadi kalau tidak salah menurut penelitian saya saat ini sudah ada lebih dari 85 organisasi advokat yang ada di Indonesia. Nah, apakah OA atau organisasi advokat ini mengembangkan atau memajukan dunia pengadvokatan kita? Kita lihat di YouTube, di dunia sosial media juga. Nah, kemarin salah satu advokat di Jakarta yang sedang berseteru dengan seorang artis dan sempat dilakukan bahwa dia memiliki atau bergabung di sebuah organisasi advokat yang dimana saya dulu disumpah di situ. Jadi sangat ironis. Nah, makanya next. Nah, sebenarnya untuk pendidikan sendiri sedikit penjelasan bahwa pendidikan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas di tahun 2003 dan bahkan pendidikan advokat atau PKPA beberapa tahun yang lalu sempat menjadi polemik, yang itu dimana pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA bukan menjadi ranah dari suatu organisasi profesi, tapi malah akan dihandle atau dikelola oleh perguruan tinggi. Namun tak kenapa kembali lagi ke dimiliki oleh Bapak. Next lanjut aja Mas. Nah, pendidikan advokat sebenarnya sudah sebuah pendidikan yang lama dulu dijalankan oleh Pak Taufik. Pendidikan advokat berasal dari pembunuhan bagaimana lembaga-lembaga hukum yang ada di kolonialis di Belanda, yaitu ada mungkin Bapak Ibu yang mungkin tahun 50-60-an paling mungkin kenal dengan istilah pokol dan juga mungkin dengan istilah juru omong, dan memang advokat sejak dulu sedikit memiliki ide profesi yang khusus karena hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang masih awam dengan hukum, sehingga advokat masih sangat diperlukan ke depannya. Next. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukum ini, Pak. Jadi pendidikan hukum zaman dulu itu memang benar-benar untuk menjadi seorang, entah itu mungkin di tahun 50-60-an ada kita kenal dengan namanya sekolah tinggi hukum hakim dan jaksa, di mana di STHD tersebut murni mendidik bagaimana seorang siswa menjadi hakim atau menjadi jaksa yang telah mengisi posisi-posisi di pengadilan negeri dan juga di kejaksaan negeri. Nah, namun saat ini di pendidikan tinggi kan saya berbicara sebagai akademisi bukan sebagai seorang advokat, karena ini langsung bisa
serta Bapak Ibu senior. Nah, pendidikan tinggi di Indonesia pun saat ini juga mengalami tidak diselesai. Kita mengenal tiga istilah pendidikan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan tinggi akademik, kedua adalah pendidikan tinggi vokasi, dan ketiga adalah pendidikan tinggi profesi. Di mana masing-masing jenis pendidikan ini memiliki karakteristik perbedaan dan juga keunggulan serta kelemahannya masing-masing. Kalau pendidikan tinggi akademik, menurut saya ringkas adalah pendidikan tinggi yang tidak menghasilkan atau tidak dapat langsung menghasilkan suatu produk. Misalkan adalah di Fakultas Humaniora, kemudian kalau di Amerika ada namanya Fakultas Liberal Art, kemudian kita kenal MIPA. Nah, kemudian DIKTI sejak tahun 2016 menerapkan istilah pendidikan tinggi vokasi. Pendidikan tinggi vokasi ini sebenarnya tidak lebih dari pengembangan dari program Diploma 3. Jadi teman-teman yang ada di Diploma 3 yang pada seperti di admin, kemudian di UB dikembangkan menjadi memiliki gelar setara dengan S1 yaitu D4. Namun pendidikan vokasi ini juga mengalami problematik hingga saat ini Bapak-Bapak sekalian, dikarenakan kesiapan Indonesia yang masih minim mengenai infrastruktur dan juga suprastruktur mengenai pendidikan tinggi vokasi. Karena itu sampai dengan tahun 2002 DIKTI sudah menunjukkan lebih dari 50 triliun dana untuk pengembangan pendidikan tinggi vokasi. Justru pendidikan tinggi akademiknya yang ditinggalkan. Mengapa? Ya saya simpel karena Bapak Presiden kita Pak Jokowi menginginkan bagaimana mahasiswa kita mampu bersaing dan juga langsung menghasilkan produk sesuai dengan tuntutan industri dan juga tuntutan mitra Indonesia di luar negeri. Dan karena itu untuk pendidikan tinggi akademik untuk absen penganggaran dan juga untuk alokasi sumber daya manusia sedikit dikurangi, malah dialihkan kepada pendidikan tinggi vokasi. Kemudian ada lagi pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini juga masih sangat-sangat complicated dan juga sangat-sangat bermasalah karena di beberapa PTN besar seperti UGM, UI, UNPAD, pendidikan profesi dianggap sebagai integrasi dari pendidikan tinggi akademik di kampus mereka. Namun di mayoritas PTN yang bukan di kelas 1 dan juga di PTS, pendidikan profesi dianggap sebagai pendidikan tambahan di luar kurikulum atau di luar pendidikan inti yang mereka kelola. Misalkan di Indonesia kita kenal adanya PKPA, kemudian di UMS ada namanya program insinyur PII dan PPD. Sebenarnya pendidikan profesi ini awalnya berawal dari adanya sertifikasi guru yang dimana guru diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi guru. Sehingga dengan adanya PPG yang saat ini dikelola oleh mayoritas kampus LPTK, lembaga pendidikan tenaga pendidikan, membuat suatu program-program profesi dan sebenarnya program profesi itu sudah ditempatkan dan sudah dibuat kurikulumnya di dalam sebuah mata kuliah dan juga di sebuah kurikulum di pendidikan tinggi akademik maupun vokasi. Karena pendidikan profesi ini sangat kental, sebenarnya sangat kental dan sangat dibutuhkan di pendidikan vokasi. Seperti kita kenal di teknik saat ini di beberapa BUMN seperti Wika, Firama, Adikarya, seseorang yang ingin melamar menjadi seorang teknik di perusahaan-perusahaan BUMN Anda wajib memiliki sertifikasi insinyur muda. Artinya pendidikan profesi ini seharusnya dilekatkan kepada pendidikan vokasi, bukan pendidikan tinggi akademik. Karena tujuan dari pendidikan akademik adalah mengilmukan ilmu atau membuat suatu new invention. Beda dengan vokasi yang membuat new product. Sampai saat ini masih terjadi disparitas baik ketiga jenjang pendidikan yaitu akademik, vokasi dan juga profesi, di mana antara learning outcome dan juga kualitinya masih sangat jomplang. Kita lihat sampai saat ini Indonesia sudah melaksanakan puluhan kali pendidikan profesi guru di kampus-kampus LPTK. Kalau di Solo di UNS, kemudian di UMS, di UNES dan juga di GRI. Namun nyatanya Indonesia masih menduduki peringkat terbawah pendidikan di dunia. Next. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa untuk menjadi seorang advokat sesuai dengan undang-undang advokat adalah memiliki gelar S1 di bidang hukum. Nah, sesuai dengan ketentuan KKNI, S1 berada di level 6, di mana level 6 ini
indikatornya adalah mampu menguasai teori dan menerapkan di dalam praktek. Artinya, kalau teman-teman advokat ingin memiliki kualitas yang lebih baik, ini juga hasil dari jurnal saya yang saya sebutkan, bahwa pendidikan advokat di Indonesia itu bukanlah S1, namun minimal memiliki gelar S2 ilmu hukum. Karena dengan perkembangan teknologi dan juga ilmu pengetahuan, S1 menurut saya sekarang ini sudah setara dengan SMA. Dengan segala hormat, saya juga pendidik dan saya juga masih di program S1. Banyak sekali mahasiswa saya yang belum mengetahui inti dari pelajaran, dan berdasarkan kualitas pendidikan S1 saat ini setara dengan SHTA di tahun 70-80-an. Oleh karena itu di jurnal saya menyimpulkan dan juga menyarankan bahwa untuk menjadi seorang advokat dan seorang mahasiswa nobilum haruslah memiliki gelar pendidikan minimal S2, bisa magister litigasi, bisa magister hukum, atau magister humanura. Tapi yang saat dilantik menjadi seorang advokat haruslah S2 dan S1 yang ini sering saya sampaikan dengan Pak Iqbal. Kalau S1 cukup menjadi paralegal atau asisten advokat. Ya kalau paralegal ini Pak Ivan agak sedikit nggak setuju dengan profesi paralegal karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kompleksitas permasalahan, pendidikan S1 masih belum mencukupi. Dan segala hormat saya tidak mendadak, tapi dengan perkembangan zaman dengan pendidikan yang lebih tinggi, maka saya yakin seorang advokat dapat menjadi seorang officium nobilum dan juga menjadi seorang yang menyerahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, ini tadi kemampuan yang dimiliki oleh seorang sarjana, yaitu hanya mampu menyelesaikan tugas akhir, menuliskan tugas akhir, bertanggung jawab atas pekerjaannya, mengambil keputusan yang tepat dengan analisis, dan mampu mengomunikasikan, serta yang adalah mampu mengembangkan dan memelihara cara kerja dengan membimbing, menjawab, dan seterusnya. Sehingga untuk S1 hanya menguasai konsep dan mengaplikasikan di dalam suatu tugas saya dan juga di praktek yang tidak terlalu berat. Padahal saat ini di tengah gempuran disrupsi teknologi masih banyak kasus-kasus hukum yang belum ada pegangan di undang-undang sehingga diperlukan suatu next. Nah, ini konstruksi banyak munculnya wadah-wadah baru. Menurut saya pribadi tidak lepas dari dosanya dari Hatta Ali yang mengeluarkan surat edaran 073 sehingga banyak muncul organisasi-organisasi baru. Dan itu juga sebuah proses alam. Artinya organisasi di Indonesia itu pasti ketika itu akan mengalami ketika itu transfer itu akan mengalami perpecahan. Bagaimana organisasi advokat itu hukum alamnya juga pecah, kemudian juga nanti dosa politiknya ketika banyak lain nanti bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat. Artinya di sini kita kita katakan paradigma oleh karena kalau kita cermati mengenai uji materi yang sudah kesekian kalinya oleh organisasi-organisasi di luar peradi berkenaan dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat oleh Mahkamah Konstitusi atas putusan uji materi yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan hak konstitusinya tersebut itu tidak pernah untuk dikabulkan. Tidak pernah dikabulkan. Artinya bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia kalau kita perhatikan dari konsiderannya ini adalah untuk mewujudkan adanya satu organisasi ya dengan tujuan supaya berkualitas, kemudian memiliki adanya suatu pengawasan terkait dengan adanya penindakan. Baik, untuk selanjutnya saya selalu teringat ketika saya masih melakukan magang atau masih magang di tempat dokter. Mas Elektrananda, ya Mas Elektrananda, ya mudah-mudahan keluarganya pemusik semua, minimal pegang elektron bisa lah, pegang lah. Saya kan tidak bisa bilang main, pegang elektron minimal bisa lah. Ya. Nah, ini kandidat dokter besar, karena badannya besar. Ya. Jadi
memang harus kembali kepada nilai akademis. Mohon maaf, saya nanti nyambung dengan tanggapan Pak Irfan. Sekarang ini polisi, jaksa, hakim tidak lagi mengandalkan pro justisia, padahal itu artinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pemeriksaan di pengadilan, tuntutan oleh jaksa selaku penuntut umum, putusan pengadilan oleh hakim itu harusnya irah-irahnya itu masuk sebagai filosofi. Ini sudah jadi jujur karena keadilan menjadi industri. Maka orang datang ke pengadilan itu berbondong-bondong, kenal sama siapa supaya menang. Salah, di pengadilan itu tempat mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Kalau kemenangan itu di lapangan sepak bola, lapangan tenis, kan begitu ya. Nah, jadi memang perlu diluruskan kembali ya. Jadi artinya semua kembali ke kampus nanti akan nyambung. Nyambungnya apa? Loh, kalau keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka pada satu ketika memutus sebuah perkara, contoh kecil begini, kita praktek saja. Ada orang kecil bodoh tidak berpendidikan, dia punya tanah, ya, dia sudah tinggal tanah di situ, kemudian sebagian tanahnya itu dijual kepada orang lain pendidikan lebih tinggi, karena dia bodoh. Seharusnya yang disertifikatkan itu semua tanah, karena tanah tadi masih letter C. Tetapi oleh pembeli yang hanya secuil, kemudian disertifikatkan, ternyata menjadi milik semua. Dia akhirnya justru minta dikosongkan. Kalau hakim yang baik, ya, dia bicaranya berdasar keadilan, dia harus memenangkan dia punya tanah meskipun tidak punya sertifikat. Kan begitu. Tetapi di dalam praktek yang dimenangkan kan orang yang punya sertifikat. Nah, disinilah perlunya revitalisasi, bahwa ketika berpijak menegakkan keadilan dengan membuat putusan, maka putusannya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Kemudian tanggapan saya terhadap Pak Irfan, memang ini satu paradigma ya. Kalau dibilang multibar beneran, sebenarnya tidak. Wong itu cuma berlomba-lomba bikin organisasi kok. Jadi kalah, misalkan saya kalau ngomong begini pasti nanti diketawain kan, kalah terus pindah ke cabang lain bikin organisasi lain, nanti di cabang lain kalah bikin organisasi lain. Bahkan ini juga satu kritik, apa mungkin di sini dibentuk Dewan Kehormatan Bersama? Rasanya tidak mungkin, karena kalau berdasarkan organisasi ormas berarti mereka punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri, dan tidak mungkin komunal itu dia mengadili yang sifatnya individual, ya. Yang bisa mengadili itu kalau mereka menundukkan diri sesuai pasal 1338, mereka menundukkan diri di dalam satu organisasi bersama, boleh. Ya, perlu saya tambahkan data, sekarang bukan 80, 2021 itu masih 40 organisasi, sekarang sudah menjadi 102 yang didata di Kumham. Kenapa? Ya, saya sama teman-teman sekantor sebenarnya berniat mendirikan asosiasi advokat namanya Aladin, Aliansi Advokat Indonesia. Dan perlu pakai ujian, langsung bawa kartu praktek. Aladin kok ya. Itu masuk loh, Aladin itu gak, lambangnya lampu diimbangkan kanan kiri kan sudah bagus, itu pesertanya banyak. Ujiannya tidak usah bayar, dijamin lulus langsung praktek. Ya. Jadi apa yang dibilang rekan saya yang terpelajar Pak Dr. Yemi Irfan, ini sebenarnya wacana aja, prakteknya mereka itu tidak multibar. Mereka kalau punya kesempatan, saya gagal di sini, punya kesempatan masuk sini, saya masuk ke sini, di sini diadili, saya kalah, saya pindah ke sini. Ya, nah sekaligus juga menjawab tadi pertanyaannya, bagaimana eksistensi kalau seseorang memegang kartu banyak? Menurut saya itu menyalahi anggaran dasar organisasi, karena yang namanya organisasi tetap satu, ya. Sama juga sih, misalkan organisasi dia sebagai pengurus Muhammadiyah, kan tidak mungkin padanya bersama dia juga menjadi pengurus yang lain, ya. Namanya itu MINU, Muhammadiyah NU kan gitu misalnya, ya. Jadi tidak boleh itu namanya. Kalau partai politik namanya putu loncat, kalau deskripsi ilmu ketatanegaraan itu namanya manusia oportunis, ya, gitu guys. Oportunis, oportunis itu opportunity itu kan peluang, dan peluang saya nyemplung di situ, dan itu tidak bagus. Mohon maaf ini kalau ini Pak kandidat dokter yang besar ini punya kartu anggota 3 dibuang aja.
dua-duanya. Satu aja yang dipakai. Nah itu udah dijapri sama Pak Japri sama Pak Mul. Ini Mas Dokter yang gendut ini masukkan aja pengurus ya boleh aja. Tapi syaratnya tertulis di gua gitu. Jadi ini bagian dari official mobile, menghargai office itu pekerjaan, mobile itu penghargaan. Bagaimana mungkin saya mau dihargai kalau saya nggak pakai? Betul atau tidak? Kalian memiliki SIM C, fungsinya juga C, kendaraan sesuai standar C. CC-nya maksimal 150. Kalau Anda sudah punya motor 200 sampai 300, Anda akan memakai SIM namanya C2. Jadi begitu, jadi nggak bisa. Buat saya itu bukti dia tidak integritas. Ya, kalau laki-laki ya itu nek layangan menurun nek. Inkonsisten tadi yang dibilang. Nah, kembali kepada persoalan awal yang dibilang Pak Irfan 100% saya setuju itu inkonsisten. Kalau kalian sudah memilih Peradi kemudian kalah ya jojo metu gawe organisasi liyo parodi advokat gitu ya. Anda boleh seperti itu ya. Terus tanggapan saya terhadap Pak Irfan, betul itu karena tidak konsistennya advokat. Harusnya namanya surat itu bisa dibatalkan dengan tun. Dan itu tidak mengikat, beda dengan SE. Kalau sudah surat edaran itu pokoknya seperti hukum karena berlaku di lingkungan pengadilan. Oh ini namanya surat kok, ya. Harusnya memang ada keberanian untuk menolak, tetapi mohon maaf itu Pak Irfan dengan jumlahnya 102 dan kemungkinan bertambah. Ya, apa mungkin kemudian ini mencabut KMA karena semua akan dirugikan. Yang diuntungkan dengan dicabutnya ini cuma Peradi. Sayangnya Pak Jenal malah keluar. Pak Jenal kita doakan sehat, mudah-mudahan tidak gejala stroke 1 tadi. Ya. Jadi untuk rekan advokat tangga saya jawab itu namanya tidak komitmen. Kalau orang punya banyak kartu. Terus yang belum dijawab, bagaimana sepakat yang dilakukan sekarang ini di era multibar itu kita apa? Kita itu harus menyongsong ilmu kita itu bertambah. Nggak penting itu organisasinya berapa, kalau ilmu kita bertambah seleksi alam kita dimenangkan apa? Belajar bahasa asing, belajar hukum asing, ya. Dulu kantor saya waktu jadi firma saya masih ingat waktu tahun 2003 ya saya pertama mendirikan firma itu dinya kantor ini pinggir gang gitu. Tapi lambat laun hukum alam itu membentuk klien kita ini mayoritas perusahaan. Jadi pekerjaannya nggak ada yang susah. Pekerjaannya cuma ini mau rapat direksi, mau mengganti pengurus, Pak Taufik ikut rapat, ya bayar kan begitu. Sudah dibayar minum kopinya malu ya mohon maaf. Di belakang itu ada kopi enak, cappuccino dan kalian jangan minum kopi hitam. Ini tadi tak tolak ya. Karena di belakang ada kopi yang enak-enak. Jadi harusnya menyongsong itu. Kemudian perkuat ilmu pengetahuan kamu dengan undang-undang PT, ya, undang-undang yang berurusan dengan dunia global, undang-undang rumah sakit. Saya akan mendukung kalau di antara yang hadir di sini berkeinginan mendirikan firma hukum khusus menangani perkara-perkara rumah sakit. Kantor kami ini beruntung, tanya itu Arifah, tanya itu. Yang namanya ngurus rumah sakit itu biasanya guru jasa. Sekarang meningkat, kantor advokat yang diminta tolong. Kenapa? Karena kalau pungli kan mikir kan gitu. Betul nggak? Dan itulah rezekinya advokat. Jadi kita harus kreatif. Jangan kita bersih tegang urusan ini. Kalau cerai pun ya pilih-pilih lah. Kira-kira nek bodoh nikah ya dikasih ning jowo. Bodoh gini ini diputus di luar. Baru sih perkara pokoknya cerainya diputus di dalam. Itu cara advokat menang. Jadi lebih banyak kepada rekan anggota kita mengelevate, menambah ilmu pengetahuan kita. Kalau hidup kita disibukkan itu organisasi anyar, aku ora kepilih, sesuk gawe wes bahasane apa tuh ngapungan ya anti modar keluar ora bakal maju-maju. Hidupnya cuma bikin organisasi. Kira-kira seperti itu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya kembalikan ke moderator langsung Pak. Singkat aja, ada 12 lebih. Kelihatannya udah banyak lapar gitu. Sebenarnya soal langsung jawab tanya terakhir mengenai majelis kehormatan advokat ya. Sebenarnya konsep dasar itu saya mengambil analogi dari beberapa organisasi profesi seperti PI, kemudian yang industri ada ini, kemudian ada IPI dan beberapa organisasi lain. Sebenarnya hal itu apakah sangat mungkin diterapkan di advokat? Sebenarnya sangat mungkin. Karena seperti di Jepang sudah dijalankan Taufik, Jepang memiliki ratusan organisasi profesi advokat. Nah, seharusnya di Indonesia berapapun organisasi advokat yang ada di Indonesia,
apabila ada nilai yang salah wajib dikumpulkan di sebuah majelis kehormatan atau istilah pertama adalah sebuah kode etik. Karena saat ini menurut saya dengan segala hormat banyak anggota kode etik di semua OA itu saya bilang nyaris tumpul. Bahkan sebenarnya kalau tidak ada anggota kode etik pun nggak masalah. Karena analoginya gini, ketika saya katakan anggota peradilan ini kemudian dipecat oleh peradi, maka 2 hari lagi saya bisa datang KTA dari organisasi lain. Begitu sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mencegah anggota yang kotor loncat, maka dalam misi saya mengatakan semua organisasi advokat yang terdaftar di Kemenkumham dikumpulkan menjadi suatu produk. Dan di dalam forum tersebut dari OA manapun bisa menghakimi anggota dari OA manapun di dalam suatu majelis kehormatan. Nah, di dalam majelis kehormatan nanti akan dibagi menjadi beberapa kamar, bisa kamar A, B, C, D atau kamar etik apa dan seterusnya. Kemudian diputuskan oleh suatu presidium etik, di mana anggota presidium tersebut merupakan perwakilan dari seluruh elemen OA yang ada di situ. Cuma kembali lagi, apakah OA mau menurunkan egonya masing-masing untuk menurunkan dan membuat suatu majelis kehormatan tersebut. Itu nanti siapa ketua dewan kehormatannya itu udah rame lagi. Terima kasih atas tanggapannya. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan diskusi pada siang hari ini. Abdul, komentarnya di era globalisasinya udah Yang dapat